Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Dema Saudara Rizky Agung Budi, yang saya hormati Ketua BEM FEB UNS, Saudara Abdullah Al-Haddad, yang saya hormati Ketua Panitia Pemira 2020, Saudara Muhammad Fatan Aslam Isri, yang saya hormati para Ketua HMJ, yang saya hormati para Ketua UKM FEB, dan teman-teman semua yang saya sayangi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia hadir dalam kegiatan sosialisasi Pemira 2020. Semoga Pemira 2020 dapat berjalan dengan lancar. Perkenalkan, saya Emilia, selaku MC pada hari ini. Izinkan saya membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan. Ketiga, tanya jawab. Keempat, penetapan putusan. Dan terakhir, penutup. Mari kita buka acara ini dengan berdoa bersama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa tidak pernah cukup. Memasuki acara yang kedua, pembacaan juknis. Kepada Saudara Aslam, dipersilakan. Baik, mohon maaf, tadi ada kendala di mic saya. Ini saya pakai dari teman saya, mohon maaf. Baik, saya akan sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan buat hadir dalam acara sosialisasi terbuka kali ini. Harapannya dengan sosialisasi terbuka ini nanti
kita semua jadi sedikit tahu tentang mengenai Pemira itu apa. Mungkin langsung saja masuk ke pembacaan juknisnya, juklak petunjuk teknis. Petunjuk teknis penyelenggaraan pemilihan umum mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2020. Bab 1. Pendaftaran calon anggota legislatif Dema FEB, calon ketua dan wakil ketua BEM FEB. Poin 1. Syarat pendaftaran calon anggota legislatif. A. Mengisi link pendaftaran. Yang kedua, melengkapi berkas dikirim via email. Berkas-berkas yang harus dilengkapi oleh yang ingin mendaftar yaitu yang pertama ada kartu mahasiswa atau kartu rencana studi semester terakhir minimal semester 3. Yang kedua KHS semester terakhir dengan IPK minimal 3. Yang ketiga ada foto 4x6 berwarna. Yang keempat, membuat visi misi atau gambaran singkat program di Dema nanti. Yang kelima, surat keterangan sehat dari dokter. Yang keenam, surat cuti organisasi selama proses pemilu. Poin kedua, syarat pendaftaran calon ketua dan wakil ketua BEM. Yang pertama yaitu mengisi link pendaftaran. Selanjutnya melengkapi berkas dikirim via email. Berkas yang harus dilengkapi yaitu pertama kartu mahasiswa dan kartu rencana studi semester terakhir. Ketua BEM minimal semester 5 dan wakil ketua BEM minimal semester 3. Yang kedua, KHS semester terakhir dengan IPK minimal 3. Yang ketiga, foto 4x6 berwarna. Yang keempat, membuat grand design di dalamnya berisi visi misi. Yang kelima, surat keterangan sehat dari dokter. Yang keenam, kartu mahasiswa aktif FEB UNS, setiap jurusan minimal 10 kartu mahasiswa. Total nanti minimal ada 30 kartu mahasiswa dari 3 jurusan di FEB UNS. Yang ketujuh, surat cuti organisasi selama proses pemilu. Poin 3. Mekanisme pendaftaran. Mekanisme pendaftaran ini yang pertama yaitu mengisi link pendaftaran yang sudah disediakan dari panitia. Selanjutnya yang kedua, mengirim berkas via email melalui email kpu.feb.uns@gmail.com. Yang ketiga, setelah mengisi link pendaftaran, segera konfirmasi ke CP. CP juga sudah disediakan dari panitia nanti. Yang keempat, KPU memberikan surat tanda terima. Yang kelima, KPU melakukan pengecekan kelengkapan berkas pendaftaran calon apabila berkas masih belum lengkap, diberi kesempatan melengkapi berkas sebelum pendaftaran ditutup. Yang keenam, verifikasi berkas calon dilakukan oleh Dema FEB. Yang ketujuh, KPU mengumumkan hasil verifikasi berkas. Bab 2, kampanye. Poin 1, kampanye dialogis. A. Kampanye dialogis adalah kampanye yang diselenggarakan oleh KPU berupa kampanye terbuka. B. Kampanye dilakukan secara online. C. Materi kampanye berisikan pemaparan grand design dari paslon ketua dan wakil ketua BEM. D. Peserta kampanye hadir di tempat kampanye 15 menit sebelum kampanye dimulai. E. Peserta kampanye yang terlambat hadir wajib memberitahukan dan membuat surat pemberitahuan tertulis yang kemudian dikirimkan dalam bentuk PDF kepada KPU. F. Apabila peserta kampanye belum datang setelah 20 menit kampanye, setelah 20 menit kampanye dialogis dimulai tanpa surat pemberitahuan, maka dianggap tidak hadir dan tidak berhak memaparkan grand design. G. Tata cara penyelenggaraan kampanye dialogis diatur oleh KPU atas persetujuan Dema FEB. H. KPU berhak menghentikan kampanye dialogis apabila kampanye tersebut mengganggu dan atau membahayakan kepentingan umum atas persetujuan Dema FEB.
I. KPU membuat berita acara untuk setiap kampanye dialogis. C. Pelaksanaan kampanye dialogis harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Poin 2. Kampanye pemasangan alat peraga. A. Alat peraga dapat berupa poster, selebaran, spanduk, baliho, atau media peraga lainnya yang berisikan tema kampanye dan diupload ke sosial media. B. Isi dan materi kampanye alat peraga menjadi tanggung jawab peserta pemilu. Poin 3. Kampanye massal. A. Kampanye massal adalah kampanye yang melibatkan semua peserta pemilu yang bertujuan mengajak masyarakat FEB untuk menggunakan hak pilihnya dalam memilih salah satu dari peserta pemilu seperti pawai, pentas budaya, orasi, dan kegiatan sejenis secara online. B. Kampanye massal dilaksanakan antara tanggal 7 sampai 18 November 2020 dengan sepengetahuan DEMA, FEB, dan KPU. C. KPU berhak menghentikan kampanye massal apabila kampanye tersebut mengganggu dan atau membahayakan kepentingan umum atas persetujuan DEMA, FEB. Poin 4. Larangan kampanye. A. Larangan tindakan. Tindakan yang dilarang oleh KPU FEB 2020 dalam kampanye meliputi 1. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu FEB lain. 2. Menghasut dan mengadu domba antar perseorangan maupun antar kelompok mahasiswa. 3. Mengancam untuk melakukan kekerasan dan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang sekelompok anggota mahasiswa atau peserta pemilu FEB yang lain. 4. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu FEB UNS yang lain. 5. Menjanjikan dan atau memberi uang untuk mempengaruhi pemilih. 6. Melakukan black campaign kepada peserta pemilu yang lain. B. Larangan waktu. Waktu yang dilarang KPU FEB 2020 dalam rangka kampanye adalah waktu yang tidak sesuai dengan waktu yang dijadwalkan oleh KPU FEB 2020, yaitu pada tanggal 7 sampai 18 November 2020. Poin 5. Pelanggaran kampanye. A. Pelanggaran ringan. 1. Melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU FEB 2020. 2. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu FEB yang lain. B. Pelanggaran sedang. 1. Menghasut dan mengadu domba, baik antar perseorangan maupun antar kelompok mahasiswa. 2. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota mahasiswa, atau peserta pemilu FEB yang lain. C. Pelanggaran berat. 1. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu FEB yang lain. 2. Menjanjikan dan atau memberi uang untuk mempengaruhi pemilih. 3. Melakukan black campaign kepada peserta pemilu FEB yang lain. Poin 6. Sanksi kampanye. Sanksi atas pelanggaran kampanye sebagaimana tertuang dalam petunjuk pelaksanaan tahapan dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan umum mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2020 dan diatur sebagai berikut. A. Sanksi pelanggaran ringan. 1. Sanksi teguran lisan diberikan untuk pelanggaran pertama. 2. Sanksi peringatan tertulis 1 diberikan untuk pelanggaran kedua, terkecuali pelanggaran lain yang ditentukan oleh peraturan dan atau terjadi pelanggaran lain di luar pelanggaran kampanye. 3. Sanksi peringatan tertulis 2 diberikan untuk pelanggaran ketiga, terkecuali ditentukan lain oleh peraturan dan atau terjadi pelanggaran lain di luar pelanggaran kampanye. 4. Membuat surat permintaan maaf terbuka dengan dibubuhi materai 3.000. 5. Sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu diberikan apabila peserta pemilu telah mendapatkan sanksi skorsing dan kedapatan melakukan pelanggaran berikutnya. B. Sanksi pelanggaran sedang. 1. Sanksi peringatan tertulis 1 diberikan untuk pelanggaran sedang pertama, terkecuali pelanggaran lain yang ditentukan oleh peraturan dan atau terjadi pelanggaran lain di luar pelanggaran kampanye. 2. Sanksi peringatan tertulis 2 diberikan untuk pelanggaran sedang kedua,
terkecuali ditentukan oleh peraturan dan atau terjadi pelanggaran lain di luar pelanggaran kampanye. 3. Membuat surat permintaan maaf terbuka dengan dibubuhi materai 3.000. 4. Sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu diberikan apabila peserta pemilu telah mendapatkan sanksi skorsing dan kedapatan melakukan pelanggaran berikutnya. C. Sanksi pelanggaran berat. 1. Membuat surat permintaan maaf terbuka dengan dibubuhi materai 3.000. 2. Sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu diberikan apabila peserta pemilu telah mendapatkan sanksi skorsing dan kedapatan melakukan pelanggaran berikutnya. Poin 7. Dana kampanye. A. Dana kampanye pemilu Ketua BEM FEB dan Wakil Ketua BEM FEB menjadi tanggung jawab pasangan calon, serta dana kampanye pemilu anggota legislatif menjadi tanggung jawab peserta pemilu. Bab 3. Platform pemungutan suara. Poin 1. Laman suara dinyatakan legal dan dapat digunakan apabila A. Laman suara untuk calon Ketua BEM FEB dan calon Wakil Ketua BEM FEB 2020 berisi nama, nomor urut, foto calon ketua, dan foto calon wakil ketua dilengkapi dengan logo Dema FEB. B. Laman suara untuk calon anggota Dema FEB 2020 berisi nomor, nama, caleg yang dilengkapi dengan logo Dema FEB. Bab 4. Saksi. 1. Saksi wajib menyerahkan surat mandat dari peserta pemilu FEB kepada KPU ketika akan bertugas. 2. Surat mandat yang diberikan kepada peserta pemilu FEB hanya berlaku untuk 1 orang saksi. 3. Saksi berhak mendapatkan form C1 yang sudah ditandatangani sekurang-kurangnya 2 orang anggota KPU dan 2 orang saksi yang telah menandatangani berita acara dari KPU FEB sebagai salinan hasil perhitungan suara yang resmi. Bab 5. Tata cara pemungutan suara. 1. Pemungutan suara dilakukan melalui link e-voting. 2. Di dalam link e-voting tersebut tertera A. Daftar calon ketua BEM FEB dan wakil ketua BEM FEB yang berisi nomor urut, nama, foto, NIM, fakultas, visi misi. B. Daftar calon anggota legislatif yang berisi nomor urut, nama, foto, NIM, dan asal prodi. 3. Pembukaan TPS melalui live Instagram dan disaksikan oleh perwakilan paslon dan mahasiswa FEB. 4. Penutupan TPS melalui live Instagram dan disaksikan oleh perwakilan paslon dan mahasiswa FEB. 5. Mahasiswa yang akan melakukan pemungutan suara wajib melakukan login email SSO sebagai identitas mahasiswa FEB UNS. 6. Pemungutan dilakukan dengan cara A. Memilih salah satu nomor urut atau foto calon atau nama calon pada kolom untuk pemilihan calon ketua BEM FEB dan calon wakil ketua BEM FEB. B. Memilih salah satu nomor urut calon anggota legislatif atau nama calon anggota legislatif pada kolom untuk pemilihan calon anggota legislatif. 7. Suara dinyatakan tidak sah apabila A. Biodata pemilih tidak diisi lengkap. B. Mengisi surat suara tidak menggunakan akun SSO. C. Surat suara kosong. Bab 6. Perhitungan suara. 1. Perhitungan suara dilakukan secara otomatis oleh platform yang digunakan untuk pemungutan suara. Bab 7. Pengumuman hasil pemilihan. 1. Hasil perhitungan suara diumumkan ke seluruh fakultas di lingkungan FEB melalui Instagram Dema FEB atau Instagram Pemira FEB selambat-lambatnya 2 kali 24 jam setelah rekapitulasi dilakukan. 2. Hasil pemilihan umum FEB ditetapkan dan disampaikan ke seluruh fakultas di lingkungan FEB selambat-lambatnya 2 kali 24 jam setelah masa penyelesaian sengketa pemilu berakhir. 3. Penentuan ketua BEM FEB dan wakil ketua BEM FEB didasarkan pada akumulasi perolehan suara terbanyak. 4. Apabila ada 2 orang atau lebih calon mendapat jumlah suara tertinggi yang sama, maka penentuan presiden dilakukan dengan pemilu ulang untuk kedua atau lebih calon tersebut. 5. Penentuan anggota legislatif didasarkan pada perolehan suara terbanyak. 6. Apabila ada 2 atau lebih calon mendapatkan jumlah
suara tertinggi yang sama, maka penentuan anggota legislatif dilakukan dengan pemilu ulang untuk kedua atau lebih calon tersebut. Bab 8, pemantauan pemilu. 1. Setiap mahasiswa berhak untuk memantau pelaksanaan pemilu untuk disampaikan kepada Dema FEB. 2. Hasil temuan pelanggaran dilaporkan melalui Dema FEB dengan menyertakan alat bukti yang cukup selambat-lambatnya 2 kali 24 jam setelah penghitungan selesai. Mungkin cukup itu untuk juklak, untuk juknisnya. Apabila ada yang kurang jelas atau ada yang belum, mungkin nanti bisa ditanyakan waktu sesi tanya jawab. Mungkin waktu saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Asram yang sudah membacakan juknis. Selanjutnya, kita masuk dalam acara sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung open mic. Termin 1 dibuka untuk 2 penanya. Silakan. Oke, izin masuk teman-teman ingin bertanya. Baik, silahkan Mas. Oke, pertama aku mau ngucapin makasih banget buat teman-teman KPU yang udah sudah mau nih mensosialisasikan Pemira FEB UNS itu sendiri gitu, karena akhirnya ada nih sosialisasi umum gitu untuk Pemira di FEB sendiri. Nah, pertama-tama aku mau menanyakan nih beberapa hal. Yang pertama adalah terkait di Juknis, mana ya, untuk di bab 5 tata cara tata cara pemungutan suara. Oke. Nah, di nomor 7 di situ kan disuarakan suara nyata tidak sah apabila biodata pemilih tidak diisi lengkap. Nah, ini untuk nomor 7 sendiri, biodata itu maksudnya nanti kita mengisi biodata apa gitu, apa saja yang harus diisi di dalam platform nanti. Terus yang kedua juga adalah terkait platform itu sendiri. Menurutku harus jelas platform apa yang perlu kita pakai. Maksudnya dari teman-teman KPU apakah sudah menyiapkan di platform tersebut. Karena ini harus menurutku ini harus di-share di publik gitu. Karena kalau tidak di-share publik akhirnya kita belum tahu nih dari teman-teman KPU ini akhirnya memakai apa gitu. Karena itu merupakan tanda buat transparansi juga terkait platform buat di KPU nanti. Karena di pemilu online ini yang lumayan jadi catatan adalah terkait trust itu sendiri, yaitu platform yang dipakai untuk pemilu online. Mungkin cukup itu dulu aja untuk dua pertanyaan ini. Terima kasih. Baik, saya ringkas pertanyaannya, saya ulang. Jadi pertanyaan tadi dari Mas
Afdal itu bab 5, terkait dengan bab 5 ada tata cara pemungutan suara. Kemudian pada nomor 7 ada tertulis kalau harus biodata harus lengkap. Lalu apa yang ditanyakan adalah apa yang diisi di platform tersebut. Yang secara lengkap itu kemudian platform apa yang pemira akan gunakan. Mungkin dari Saudara Aslam, silahkan jika ingin dijawab. Baik, terima kasih Mas Afdal buat mengenai pertanyaannya. Mungkin aku mau menjawab dulu pertanyaan yang platform yang nanti bakalan dipakai buat e-voting ini ya. Jadi kemarin dari teman-teman panitia juga sudah membahas platform apa nanti yang bakalan dipakai. Terus kemarin dari teman-teman panitia memutuskan buat memakai platform Pollmaker. Gitu. Jadi nanti untuk pemira pemilu tahun ini yang secara online ini nanti platform yang dipakai itu nanti Pollmaker. Terus mengenai biodata yang harus diisi itu apa aja? Itu nanti biodata yang harus diisi itu nanti ada nama, NIM, unique kode yang nanti bakal kita bagikan setiap mahasiswa itu 1, lalu ada angkatan, jurusan, setelah itu nanti bakal ada link masuk ke Pollmaker-nya. Nah, mungkin kalau untuk biodata itu mengisi nama, NIM, unique kode yang nanti dibagikan oleh panitia, terus ada angkatan, jurusan. Seperti itu Mas Afdal. Oke, mungkin sekali nanya, untuk SSO-nya sendiri itu nanti gimana? Artinya hanya email SSO yang boleh masuk atau gimana tuh prosesnya? Iya Mas, untuk apa itu namanya? Emailnya itu kita wajib pakai email SSO. Kalau misal ada yang menggunakan email umum atau email pribadi itu kita anggap suaranya itu tidak sah gitu Mas. Oh, tapi kalau dari platformnya bisa langsung ngedetect atau gimana tuh? Artinya kan kita harus bongkar data atau gimana? Jatuhnya nanti. Karena kan bisa aja artinya bisa aja email selain SSO bisa masuk gitu di Pollmaker atau gimana? Jadi gini Mas, sebelum kita masuk ke ke Pollmaker-nya itu, kita terlebih dahulu itu mengisi Giveform. Nah, di Giveform itu nanti kita menggunakan email SSO. Nah, untuk link Pollmaker-nya nanti itu nanti tersedia di dalam Giveform-nya itu Mas. Jadi link Pollmaker cuman bisa diakses ketika kita sudah melakukan presensi pengisian biodata tadi melalui Giveform itu Mas. Tapi artinya itu buat linknya link khusus ya atau gimana tuh? Kan bisa aja akhirnya dicopas atau gimana untuk linknya. Maksudnya ini sih, maksudnya untuk keamanan sendiri itu gimana? Maksudnya kan biar jelas, oh ini nih mahasiswa WNS gitu ya, akhirnya milih gitu. FEB. Gini Mas, untuk keamanan tadi ya. Untuk keamanan itu nanti kan kita dari panitia kan juga nanti bakal distribusikan unik kodenya itu, kode uniknya kodenya itu. Nah, itu nanti kan satu mahasiswa satu, dan itu setelah nanti misal dipakai itu nanti sudah hangus gitu Mas, sudah nggak bisa dipakai gitu.
Maaf, ulang tadi, maksudnya kalau misalnya kan dikasih kode unik, terus kode uniknya ini, Jadi nanti kita dari panitia itu mendistribusikan kode unik itu ke daftar pemilih tetap di mahasiswa FEB itu. Nah, itu nanti satu mahasiswa satu. Nah, setelah kode uniknya itu sudah selesai dipakai, itu nanti sudah otomatis sudah nggak bisa dipakai lagi gitu mas, sudah otomatis hangus gitu. Jadi satu mahasiswa itu hanya kita fasilitasi satu aja gitu. oh oke oke. Tapi kode unik ini bisa dipakai orang lain nggak? Maksudnya gimana ya? Bagaimana dari teman-teman bisa memastikan kalau kode unik itu ya yang memakai itu ya dari apa namanya? Dari yang memakainya itu dari si pemilih gitu. Kan bisa aja aku bagi-bagi nih, aku punya nomor terus milih, aku malas milih ya udah aku kasih ke dia gitu. Nah, dari teman-teman KPU gimana tuh untuk itunya? Buat gini mas, jadi buat kode uniknya itu nanti kita distribusikannya itu nanti lewat personal chat gitu. Terus mengenai yang nanti ada kemungkinan buat disebar atau dilemparkan ke orang lain tuh kita sebenarnya juga sudah berusaha buat mengantisipasi hal-hal seperti itu. Cuman ya dari kita sendiri kan balik lagi ke teman-teman yang memiliki kodenya itu, ya harapannya dari kita ya teman-teman dari FEB UNS itu ya bisa ya istilahnya menjaga kode uniknya itu untuk memilih buat hak suaranya pribadi, jadi nggak dilempar-lemparkan seperti itu mas. Nah, itu yang sebenarnya ini sih menurutku jadi catatan, maksudnya buat teman-teman KPU. Maksudnya kalau kita cuma berharap sama teman-teman ya itu gimana ya, fungsi dari pengawasan kita gimana gitu loh buat di pemilu itu sendiri. Maksudnya kan ini harus jelas nih dari kita, dari penjaganya seperti apa, dari kode uniknya tadi. Terus jangan sampai akhirnya yang punya suara malah dipilih orang lain. Dan itu di rencananya lewat PC ya, untuk apa, share apa namanya, share apa sih namanya itu, share distribusi nomor ya. Iya mas, PC. Nah itu maksudku mungkin coba deh dari teman KPU ada nggak nih jawaban sekiranya nih saat nanti pemilu, karena kan kita harus bikin kemungkinan terburuk ya buat pemilu, karena nggak bisa akhirnya kita bikin kemungkinan terbaik karena apa ya, itu riskan lah maksudnya gitu. Nah maksudnya di pemilu online ini gimana nih teman-teman akhirnya bisa memverifikasi kalau ya si pemilih itu tuh ya si dia gitu loh. Karena kalau tadi aku dapat jawaban dari teman-teman KPU kan SSO itu masuk lewat GForm, sedangkan GForm itu ada beberapa hal, terutama dari apa namanya SSO tuh tadi ini sih ada beberapa teman-teman juga ada SSO yang keblokir, itu gimana juga permasalahannya. Terus juga apa lewat GForm, apakah GForm ya, ini GForm lah, GForm tuh apakah bisa terverifikasi gitu lah, karena GForm sendiri ya tau lah kondisi GForm itu seperti apa gitu. Itu sih. Ini terkait persiapan dari panitia KPU sih, karena kan teman udah sosialisasi nih, ini aku hanya bertanya gitu. Mengenai akun SSO nanti yang mungkin dari beberapa mahasiswa mungkin ada yang keblokir atau mungkin nggak bisa digunakan, itu nanti mungkin bisa konfirmasi aja ke emailnya KPU kalau SSO dari mereka itu keblokir atau mungkin belum bisa digunakan, seperti itu mas. Mungkin itu dulu dari aku, mungkin aku akan bertanya lagi beberapa hal, cuman ya itu tadi masih apa ya, kode aku masih apa sih namanya agak bingung gitu, maksudnya terkait
apa tadi kan ada beberapa hal tadi terkait Unicode, apakah bisa terverifikasi, apakah benar dia yang memilih gitu. Nah itu ada beberapa hal gitu. Saya boleh masuk izin menjawab nggak? Oh iya boleh. Silakan. Jadi kayak gini Mas, kita kan berarti pakai dua platform kan, yang satu Google Form, yang satu itu FileMaker. Di FileMaker sendiri itu kita lebih ngefokusin buat pemungutan suaranya. Jadi buat masuk ke FileMaker tuh tiap mahasiswa tuh kita sudah input dari buat masuk FileMaker tuh kita sudah menginput nama beserta kode unik sendiri-sendiri. Jadi untuk masuk ke FileMaker itu cara loginnya tuh menyebutkan ngetik nama itu sebagai user dan kode unik itu sebagai passwordnya. Sebelum kita karena di situ keamanannya kurang, jadi kita sebelumnya tuh melakukan verifikasi dulu menggunakan Google Form. Nah di sini Google Form tuh gunanya untuk verifikasi. Jadi kita persyaratannya biar suara yang di FileMaker itu sah, kita cocokin lagi nih di Google Form apakah dia menggunakan akun SSO, apakah dia mengisi data secara lengkap dengan data yang sebenarnya terjadi. Terus untuk tambahan verifikasinya, sebenarnya kita mau buat kalau ada beberapa masalah tentang akun-akun SSO yang terblokir, itu bisa konfirmasi dahulu sebelum pemilihan dilakukan. Jadi buat anak-anak yang punya masalah di akun SSO itu bisa konfirmasi lagi ke panitia gitu Mas. Apakah bisa memperjelas atau ada pertanyaan lagi? Oke. Ini ya izin menanggapi kalau gitu. Artinya kan untuk kita ini nih ke live IG, ke GForm, itu yang verifikasi di GForm-nya siapa? Otomatis kan nggak mungkin langsung. Bisa aja akhirnya gimana sih aku membahasakannya ya? Aku bingung bahasakannya. Dari data ini teman-teman dapat dari data email SSO itu seperti apa? Karena email SSO itu nggak cuman yang punya itu nggak cuman anak FEB kan, yang punya kan juga mahasiswa UNS lain. Nah itu yang aku tanyakan, maksudnya oke nih, ini bagaimana teman-teman bisa memfilter SSO ini gitu. Maksudnya dari SSO yang aktif, mahasiswa aktif gitu. Kan aku nggak tahu nih, teman-teman ada ini nggak, ada tekniknya gitu nggak? Aku nggak paham soalnya. Karena itu tadi SSO tuh yang punya nggak cuma anak FEB. Gitu. Kalau kita cuma mengandalkan, oh yang penting ada SSO, artinya anak lain selain FEB itu bisa masuk gitu. Yang aku bilang tadi, akhirnya Unicode-nya ini bisa nggak nih akhirnya terverifikasi, bisa aja akhirnya Unicode-nya dikasih ke yang lain. Itu maksudku apa ya, kehati-hatiannya aja sih dari kita gitu. Izin jawab lagi ya Mas. Jadi kita punya data nih buat mahasiswa aktif FEB. Jadi dari FileMaker-nya itu kita udah input data buat mahasiswa aktif FEB beserta kode uniknya. Jadi buat itunya buat apa? Jadi mahasiswa lain tuh nggak bisa masuk karena mereka tuh nggak punya namanya tuh kita nanti bisa cocokin lagi ke email SSO-nya gitu Mas. Karena buat masuk FileMaker-nya itu kita punya sistem itu masukin nama dan kode uniknya. Jadi tiap mahasiswa tuh mereka tuh harus masukin nama pribadi dan tiap kode unik masing-masing. Jadi kalau ketukar pun itu nggak bisa. Kalau kode uniknya ketukar antara nama A ke B kayak gitu nggak bisa Mas. Jadi misal Aslam dapat kode unik 123. Jadi kode unik tuh yang bisa pakai itu cuma si Aslam. Orang-orang lain tuh nggak bisa pakai. Kayak gitu Mas. Oke. Sudah sedikit menjawab kode aku. Mungkin aku nggak tahu, tapi kode teman-teman terkait email SSO tadi udah apa namanya, apa ya bahasanya tuh, apa ya, sebenarnya aku masih bingung sih karena artinya kan kalian mencocok biasa aku
dari Gform. Ini aku bingung karena ini dua platform berbeda, kalian selalu pautin jadi aku bingung. Ini kan Gform. Ini pelan-pelan ya, aku coba menjelas ini ya, coba memahami. Ini Gform. Oke. Terus habis itu dari Gform ini apa namanya? Kita masukin SSO, bener gak? Kita nggak masukin SSO Mas, jadi kita login Gform-nya itu menggunakan akun SSO langsung. Jadi kita nggak mengetik SSO-nya. Oke, masuk ke login Gform-nya lewat SSO. Ya, login Gform lewat SSO. Oke, terus setelah itu langsung masuk ke Dari situ kita mengisi biodata buat verifikasi. Setelah mengisi biodata, setelah terkirim, kita di akhirnya itu ada link buat ngevote-nya di pollmaker-nya. ya. Setelah masuk ke pollmaker-nya, kita ngisi lagi nama kita beserta kode unik. Kode unik yang diberikan lewat PC pribadi. Untuk linknya itu linknya bareng semua nggak? Paham maksudnya bareng nggak? Maksudku orang linknya bisa bareng semua. Nggak, orang bisa nggak akses link itu tanpa masuk Gform? Sebelumnya menurut kayaknya sih bisa sih, tapi kalau mereka pun bisa, tapi kan mereka belum verifikasi di Google Form. Jadi suara yang mereka lakukan tuh dianggap tidak sah. Nah, bagaimana teman-teman bisa tahu itu tidak sah? Kan artinya ngomongnya. Setauku dari platform itu teman-teman emang masih bisa mengolah di dalam platform yang pollmaker itu atau gimana? Jadi nanti waktu perhitungan suara kita punya data-data siapa aja pemilihnya, siapa aja pemilihnya. Jadi kita cocokin tuh dari data-data yang dari platform pollmaker sama yang di Google Form, apakah mereka tuh kecocokan. Dan ketika ada suara yang tidak cocok, kita dianggap tidak sah gitu Mas. Oke sih, mungkin yang lain teman-teman mungkin ada yang mau nanya. Aku takutnya aku malah mengambil jatah yang lain nanti. Tapi aku masih penasaran terkait ini sih, apa namanya, terkait pengolahan data. Artinya kan teman-teman punya data nih, sama di Gform sama di pollmaker. Terus juga terkait di Gform sendiri tuh apa namanya, agak riskan juga karena teman-teman kan bisa mengolah datanya langsung di Gform, benar nggak? Kan Gform itu akhirnya megang emailnya yang bisa ngolah. Terus yang kedua, nggak tahu nih terkait SSO teman-teman apa udah ke UPT TIK belum buat konfirmasi itu? Karena kan ya itu tadi buat apa verifikasi dan lain-lainnya apakah udah dilakukan atau gimana? Nah, tapi mungkin yang lain dulu buat menjawab pertanyaan, nanti mungkin bisa dijawab lain karena biar nanti ini banyak, mungkin ada beberapa orang yang ingin bertanya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Abdul untuk pertanyaannya. Kemudian akan saya bacakan pertanyaan kedua dari Rana Beltama. Untuk pertanyaannya, jika ingin mengakses aturan pemira itu bisa dibuka di mana? Apakah ada pembagian file atau seperti apa? Kepada Saudara Aslam, silahkan dijawab. Baik, untuk mengakses aturan pemira nanti kita bakal sediain di IG, nanti bakal ada linknya buat akses peraturan pemira itu. Jadi stay tune aja di IG kami di @pemira FEB UNS. Baik, karena masih ada pertanyaan, saya buka termin kedua. Pertanyaannya untuk dari Desi, untuk
SSO itu sudah ada kerjasama dengan UPT TIK atau belum? Kepada Saudara Aslam, silahkan dijawab. Baik, untuk SSO itu, jadi kita udah berkolaborasi dengan UPT TIK gitu. Jadi kan misal kita tidak berkolaborasi itu nanti kan kita waktu verifikasi 2 langkah itu kan otomatis SSO-nya keblokir gitu. Mungkin itu jawaban buat yang kolaborasi dengan... Maaf, ulangin. Jadi gini, buat kolaborasi dengan UPT TIK, kita sudah kolaborasi sama UPT TIK. Kalau misal tidak ada kolaborasi, otomatis waktu kita verifikasi 2 langkah yang dulu itu, kalau misal belum, pasti keblokir gitu Mas, kalau misal nggak verifikasi 2 langkah. Apanya yang aku blokir? Benar-benar, sorry. Jadi udah ada ngobrol sama pihak kampus dari UPT TIK. Mereka memang nggak ada bantuin bikin web atau apa gitu ya. Memang kita kayak disuruh usaha sendiri gitu. Apa gimana? Baik, untuk mengenai kerjasama dengan UPT TIK itu kita nggak ada, tapi
kita dari panitia KPU itu punya data mahasiswa dari MAWA, sehingga kita bisa kontrolnya itu lewat dari DPT itu, daftar pemilih tetap itu kita. Terus untuk UPT TIK itu hanya membantu buat verifikasi dua langkah itu. Mungkin seperti itu, Mbak Desi. Itu udah dilakukan belum dari teman-teman KPU atau gimana? Maaf Mas, kalau maksudnya sebenarnya dilakukan itu maksudnya apakah sudah ada komunikasi dengan pihak UPT TIK? Apakah benar dengan verifikasi itu UPT TIK juga mau melakukan itu gitu? Kan bisa aja akhirnya enggak. Akhirnya siapa nih yang memverifikasi? Jangan sampai akhirnya di tengah-tengah jalan nggak jelas siapa yang memverifikasi gitu. Makanya gini, jadi untuk verifikasi dua langkah itu kan kita kan melakukannya itu kan pribadi, jadi kita tidak ada kerjasama dengan UPT gitu Mas. Jadi verifikasinya itu kita lakukan pribadi dari mahasiswa itu sendiri Mas. Izin masuk moderator apabila diperkenankan. Baik, silakan. Oke, terkait itu tadi ya verifikasi, mungkin aku pengen memberikan sebuah saran, di mana kan kalau tadi kan yang bahas kerjasama UPT TIK itu verifikasi tentang emailnya yang verifikasi 2 faktor. Nah itu tuh bukan mengenai verifikasi data pendaftar atau data pemilih yang akan memilih di pemilu itu nanti. Nah jadi kalau yang ditanyakan dari tadi itu verifikasi pemilih yang memakai SSO itu bagaimana, kayak gitu sih. Terus kalau terkait kerjasama dengan UPT TIK, mungkin dari teman-teman panitia pemilu itu bisa mengusahakan untuk misalnya kalau kita lihat kan kalau kita masuk ke websitenya misal Syakat yang apa tuh yang new kan itu kita bisa memakai login dengan email SSO plus password. Nah itu mungkin bisa diusahakan pemilihannya itu menggunakan serupa seperti itu. Lalu apa lagi ya? Terus terkait keamanan data dari yang tadi tuh, kalau kita misal pakai menggunakan, kalau tadi kan dibilangnya itu pakai pollmaker. Nah itu apakah data yang masuk untuk pemilihan itu bisa dijaga kerahasiaannya? Kayak gitu, mungkin dari aku sementara itu dulu sih.
selesai. Untuk kerahasiaan data, itu nanti buat kerahasiaan data itu insya Allah bisa terjamin kerahasiaannya, karena nggak semua orang itu bisa mengolah datanya. Jadi yang hanya bisa mengolah itu ya admin yang mengoperasikan dari pollmaker-nya itu, Mas. Dan hanya admin yang bisa melihat tentang data itu. Oke, kalau tadi kan hanya dikatakan hanya admin ya, tapi kan kita bisa lihat apa ya, nilai kerahasiaan dari sebuah pemilu itu udah nggak ada, udah nilai bebas dan rahasianya itu udah nggak ada kayak gitu. Terus kalau hanya admin yang bisa mengakses data tersebut, data apa ya, data pemilih yang data pemilihnya itu, lalu gimana dari nanti pasangan calon ini bisa melihat bahwa apa ya, penghitungannya itu benar-benar real dari data tersebut kalau yang hanya lihat dari adminnya aja kayak gitu. Jadi gini, Mas, itu untuk admin yang bisa mengakses itu sebenarnya juga waktu pemilunya, maksudnya waktu pemilihan suaranya itu berlangsung. Itu admin juga dari kita tidak boleh untuk mengakses perolehan suara yang masuk itu, Mas. Jadi untuk perolehan suara yang masuk nanti baru kita bisa ketahui semuanya bareng-bareng dari seluruh panitia itu pas waktu hari perhitungan suara, Mas. Kalau tadi yang terkait kerahasiaannya, nama misalnya aku memilih si A atau si B kayak gitu kan tidak bisa dihilangkan ya dari pollingnya itu, sudah pasti bakal ketahuan. Baik, jadi untuk apakah nanti misal si A itu milih
paslon siapa datanya bakal ketahuan atau tidak. Itu nanti dari pollmaker-nya itu sudah dikip, Mas. Maksudnya sudah nggak ada bisa yang tahu, misal atau mungkin si A milih paslon nomor 1. Nah, itu udah yang tahu ya hanya sistemnya pollmaker dan si pemilihnya itu, Mas. Jadi Oke, kita nggak, ya. gimana? Jadi ya kita sendiri nggak bakal tahu, misal kalau ini si A milih paslon itu, kita nggak tahu juga, Mas. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tentang verifikasi data pemilih tadi. Jadi kita juga nggak bakal bisa tahu kalau suara itu sah atau enggak kalau kita cuma tahu jumlah dari pemilihnya aja. Kita nggak tahu suaranya itu dari orang yang benar-benar sah atau enggak gitu loh. Kalau tanpa verifikasi di awal kayak gitu. Mungkin dari aku itu aja, mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahkan. Sebelumnya mohon maaf moderator, apakah saya diizinkan untuk bertanya lagi? Baik, untuk selanjutnya termin 2 masih dibuka satu pertanyaan lagi. Untuk Saudara Rosyid mungkin ingin bertanya. Oh ya, maaf, tadi pertanyaan Fajri udah kejawab semua belum ya? Aku kayak tadi mendistract ya, jadi kayak kurang sopan. Mungkin dari Mas Fajri udah. Monggo, Rosyid, monggo. Oke, terima kasih. Oke, izin masuk ya Mbak Moderator dan juga teman-teman sekalian. Mungkin di sini saya nggak akan berkomentar dan bertanya terkait SSO dan yang lain sebagainya terkait itulah, soalnya saya juga belum terlalu tahu terkait seperti itu. Ya mungkin di sini aku akan sedikit tanya kejelasan aja sih, dan juga dari teman-teman panitia KPU nanti mungkin bisa menjelaskan lebih dalam terkait yang ada di Juknis Pemira 2020 ini kan, yang di terakhir tadi kan ada terkait timeline maupun matrikulasi agenda Pemira FEB UNS 2020 kan ya. Nah, mungkin agak sedikit kalau bagi aku sendiri ini janggalan ya. Jadi untuk yang pertama kan ada dua yang pengen aku tanyakan ya. Pertama itu terkait sosialisasi pemilu, di situ tertera 25 Oktober 2020. Sedangkan sekarang itu ada di tanggal 31 Oktober. Nah, itu apakah sosialisasi yang ini atau bukan? Karena seharusnya sebelum adanya sosialisasi itu data itu harus benar-benar valid dan benar-benar dicek terlebih dahulu sebelum dilakukan sosialisasi ke umum ya, seperti itu. Menurut saya pribadi itu yang pertama, nanti bisa dijelaskan lebih lagi. Yang kedua itu terkait pendaftaran calon anggota legislatif, calon ketua BEM dan juga calon wakil ketua BEM seperti itu ya. Itu di situ tertera pada tanggal 1 November sampai 3 November 2020 yang mana itu berjumlah 3 hari. Nah, di situ juga dalam kondisi seperti ini, kiranya juga kita tahu bahwasanya UFEB itu sedang mengadakan UTS ya, tepatnya itu pada tanggal, mungkin kalau aku tuh ya pekan depan lah seperti itu, mungkin pada waktu hektik-hektiknya UTS seperti itu. Nah, apakah dari panitia KPU sendiri sudah mempertimbangkan lebih apakah di 3 hari ini benar-benar efektif untuk diadakannya pendaftaran calon anggota legislatif itu atau tidak? Apakah ada treatment sendiri bagaimana sih biar mahasiswa tuh juga ikut andil dalam pemilu seperti ini gitu? Paham nggak maksudnya? Jadi bagaimana kan KPU juga menyediakan kepada mahasiswa bagaimana kondisi yang tepat untuk diadakan pendaftaran calon anggota legislatif dan lamanya itu berapa hari mungkin seperti itu. Karena menurutku 3 hari ini dalam kondisi hektik-hektiknya UTS tuh ya agak terlalu bahasanya itu nggak terlalu efektif lah, mungkin seperti itu. Apakah ada treatment sendiri dari KPU mungkin untuk menanggapi timeline tersebut? Nah, mungkin 2 pertanyaan itu dari saya pribadi, mohon maaf.
Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab saja kepada Saudara Aslam, dipersilahkan. Baik, buat mengenai pendaftaran yang hanya rentan waktunya itu dari tanggal 1 sampai 3 itu nanti misal kalau emang benar-benar dari tanggal 1 sampai 3 itu memang benar-benar kosong atau kemungkinan terburuknya nggak ada paslon yang mendaftar, itu nanti dari panitia tadi sudah ada antisipasi buat apa itu melakukan extended atau perpanjangan gitu Mas. Mungkin seperti itu Mas. Oke, oke. Dan kalau menurut teman-teman sekalian tuh sebenarnya di hari Minggu dan juga di awal UTS seperti itu apakah cocok gitu lah? Maksudnya gimana ya? Susah jelasin. Cuman kalau dari aku pribadi menurutku 3 hari itu sebenarnya waktu yang mepet. Cuman ya kalau dipersiapkan dengan baik itu sebenarnya bisa sih. Cuman ya kalau dari aku pribadi mungkin seperti itu. Terus yang terkait pertanyaan yang pertama tadi gimana ya? Mungkin ada terkait timeline ini udah difikskan semua sesuai dengan pasal-pasal di atas atau belum sih? Karena kalau sosial pemilu itu sosialisasi pemilu di sini kan udah tanggal 31 ya, sedangkan di sini masih tertera 25 Oktober. Nah, mungkin ada dijelaskan mungkin kenapa sih kok belum direvisi atau seperti itu. Padahal kan sebenarnya kalau mau sosialisasi seharusnya data yang mau dipresentkannya juga udah fix seperti itu. Oke, terima kasih.
Permisi, saya izin masuk. Apakah diizinkan moderator? Baik, silakan. Jadi saya di sini mewakili dari KPU ingin menjelaskan mengenai timeline yang tanggal 25, kenapa dia ganti pada tanggal 31 sekarang ini. Nah, kemarin jauh-jauh hari pas pembuatan proposal itu dari KPU sudah meminta tanda tangan ke Mas Afdal mengenai proposal. Nah, di proposal itu kan ada timelinenya. Nah, jadi dari KPU mengira kalau Mas Afdal sudah memahami mengenai tanggal 25 akan diadakan sosialisasi. Nah, tetapi kemarin tiba-tiba Mas Afdal menghubungi Aslam membahas beberapa hal untuk memundurkan timeline-timeline itu karena mempertimbangkan beberapa hal mengenai acara di UKM FIP. Nah, oleh karena itu dari KPU pada tanggal 20-an mulai tanggal 22 itu memikirkan lagi apakah timeline itu akan diubah atau tidak. Terus kemarin sampai tanggal 25 itu juga belum diputuskan karena masih banyak pertimbangan. Oleh karena itu kami meminta maaf kalau timeline-nya ini diundur untuk sosialisasi menjadi tanggal 31. Tadinya juga untuk pendaftaran dimulai tanggal 28, tetapi kita undurkan tanggal 1 November setelah sosialisasi ini. Mungkin yang lain bisa menambahkan atau ada tanggapan lain. Terima kasih, moderator. Ini aku masuk ya, soalnya saya disebut-sebut. Maksudnya untuk mengklarifikasi gitu terkait proposal di Pemira itu sendiri. Ini boleh nggak nih diizinkan masuk nggak? Oke. Iya, silakan. Boleh aku. Oke. Jadi gini, terkait proposal. Jadi proposal itu aku terima di tanggal pertama itu di tanggal 15 Oktober. Nah, di 15 Oktober itu aku terkait apa sih namanya? Terkait timelinenya, kemarin sudah aku coba itu pembincangan dengan teman-teman KPU. Udah akhirnya diganti. Nah, saat tanggal 25 itu kan harusnya teman-teman sosialisasi ya. Tapi kondisinya itu proposal belum masuk di tanggal 25 Oktober. Jadi proposal benar-benar belum masuk. Dan proposal itu baru masuk ke aku baru tanggal 29 hari Kamis. Dan itu posisinya sudah pendaftaran. Dan di proposal tersebut itu kan pendaftarannya tanggal 28. Sedangkan di pendaftaran pemilu itu tanggal 28, sedangkan proposal itu baru masuk tanggal 29. Makanya akhirnya ditunda lagi dan sampai sekarang belum ada proposal yang masuk. Aku untuk sampai sekarang belum ada proposal yang masuk karena mungkin merasa mungkin teman-teman KPU ingin menyelesaikan terlebih dahulu, misalnya perubahan baru masuk proposal. Yang pasti itu proposal itu baru masuk ada 2, yang pertama di tanggal 15 Oktober sama tadi tanggal 29. Iya benar, yang 15 minta ganti. Cuman untuk yang tanggal 25 itu teman-teman KPU itu sendiri memang udah mulai sosialisasi di IG. Tapi proposal belum ada yang masuk sama sekali dan teman-teman baru masukkan proposal itu di tanggal 29. Mungkin itu aja yang bisa aku infoin buat menjawab. Terima kasih. Oke, ini aku masuk ya. Mungkin aku ada sedikit mau usul nih buat teman-teman. Karena aku lihat kayaknya udah jam 5, terus sedangkan ada beberapa pertanyaan belum dijawab juga sama teman-teman gitu. Tadi ada pertanyaan Rosid ada beberapa tadi terkait ini besok langsung pengumuman, terus ini mau tes gimana belum jawab. Terus juga tadi ada pertanyaan Fajri yang terkait dari Mas Fajri nanya ini ya, terkait verifikasi itu belum terjawab. Aku nggak tahu nih teman-teman mau jawab atau gimana. Aku takutnya teman-teman sudah kebingungan dan lain-lain. Dan mungkin aku nggak tahu nih teman-teman KPU sadar gak nih terkait kondisi teman-teman gitu. Kondisi teman-teman ini sepertinya
lagi apa ya, bingung gitu terkait apa nih yang mau coba dilakukan, terus juga bagaimana tadi sudah ada saran dan masukan dari teman-teman. Nah, aku mengusulkan ini kan dari timeline teman-teman, terus juga Juknis mungkin ada beberapa hal yang perlu ada perbaikan. Nah itu dan juga apa ya, aku tadi memahamkannya, teman-teman sudah berani untuk mensosialisasikan bahwasanya teman-teman udah siap banget gitu terkait dengan KPU ini sendiri, karena pemilu ini sendiri itu bukan hal yang main-main gitu, ini merupakan hal yang penting buat FEB ke depan, buat Ormawa FEB ke depan, nggak cuma BEM doang, nggak cuma DEMA doang, tapi juga apa namanya terkait dengan apa sih namanya fakultas ekonomi itu sendiri gitu mahasiswanya. Nah terus juga terkait aku sedikit ingin ini aku langsung agak masuk ya. Aku sedikit mengkritisi ke teman-teman KPU. Aku sangat mengkritisi banget terkait tadi ada pertanyaan terkait timeline. Semisal akhirnya teman-teman tidak ada yang mendaftar, akhirnya mau diperpanjang. Aku cuma mengasih tahu bahwasanya pemilu ini nggak main-main. Pemilu ini tuh aku takutnya teman-teman meremehkan pemilu ini. Bahwa pemilu itu sebenarnya sesakti itu, se apa ya, sevital itu, tapi teman-teman merasa main-main, itu serasa oprek, paham nggak sih, kayak oh yaudah nanti tinggal diperpanjang, itu tuh nggak bisa sebenarnya. Untuk pemilu sendiri itu ini nggak main-main. Kalau teman-teman akhirnya bisa enak perpanjang itu itu apa ya, aku nggak tahu nih, merasa teman-teman merasa KPU pemilu sampai teman KPU ataupun teman-teman DEMA yang mengawasi ya, ini nih pemilu ini tuh apa sakti nggak sih, atau pemilu itu benar-benar hal yang penting nggak sih? Karena jangan sampai akhirnya teman-teman merasa oh ini main-main aja. Karena kita tadi aku nggak tahu nih teman-teman merasa nggak tadi udah live IG terus juga ini teman-teman bertanya kesiapan teman-teman tuh udah siap belum. Nah aku mengusulkan nih buat teman-teman dan aku harapannya teman-teman bisa terbuka dengan usulanku. Karena aku nggak mau juga akhirnya di FEB kita serba bingung dan akhirnya apa ya. Karena aku juga pengennya kita sama-sama maju nih, kita sama-sama bagus bareng, sama-sama baik bareng. Setidaknya kita akhirnya bisa apa ya, apa namanya bisa melakukan yang terbaik untuk FEB ke depan nanti gitu. Ini karena ini akan efeknya ke teman-teman yang masih muda, ada oke mungkin masih tua, mungkin buat adik-adik juga. Nah, aku sarankan untuk teman-teman melakukan persiapan lagi, persiapannya lebih matang. Dari pertama tadi juknis tadi, terus terkait verifikasi dan juga tadi apa misalnya terkait hal-hal yang berbicarakan dengan pihak-pihak yang lain itu coba dibicarakan. Yang kedua merapikan terkait juknis, ada beberapa hal yang mungkin masih ambigu karena apa namanya tadi aku membaca di beberapa juknis ada yang masih kentara antara DEMA FEB dan KPU. Itu coba diperjelas lagi karena DEMA itu kan mungkin sebagai pengawas ya. Nah itu harus jelas fungsi pengawas itu sampai mana aja. Nah terus yang kedua adalah terkait KPU sendiri. Jangan sampai akhir teman-teman KPU pokoknya harus jelas nih pendirian dari KPU sendiri. Bahwasanya teman-teman KPU harus berdiri sendiri dan ya DEMA itu hanya sebagai pengawas gitu loh. Nah ini coba di juknis diatur lagi, coba dilihat lagi karena aku merasa kayaknya ada yang tipe kayaknya. Jadi kebalik antara DEMA dengan ini. Mungkin coba nah ini coba terkait dengan juknis dan lain hal verifikasi dan lain coba teman-teman lihat gitu. Nah, aku sarankan buat KPU ini pemilu ini itu diundur. Pemilu FEB UNS ini kita undur. Demi apa? Demi kebaikan kita masing-masing. Pertama, KPU lebih siap. Kedua, pihak publik juga lebih trust pada teman-teman KPU. Kalau teman-teman paksakan, aku takutnya trust publik ke KPU jadi rendah dan itu bahaya buat pemilu nanti gitu. Dan kedua, ini kita juga minggu depan ini kita semua pada UTS. Dan menurutku ini kita sembari menunggu KPU untuk apa namanya bersiap-siap dan menyiapkan, kita juga seenggaknya teman-teman di FEB juga nggak kedistrak banget gitu dengan UTS karena tadi pemilu ini nggak main-main, pemilu itu merupakan pemilu raya kan kita membahasanya gitu karena teman-teman namanya pemira di IG teman-teman aja pemira FEB gitu. Nah itu coba ini kita bareng-bareng biar pemilu kita sama-sama raya, pemilu kita besar, jadi teman-teman nggak kedistrak dengan UTS, aku sarankan untuk diundur. Dan aku mengusulkan untuk mulai pendaftaran itu dibuka tanggal 9 November. Dan dengan harapannya, dengan 9 November nanti, teman-teman mungkin bisa sosialisasi di tanggal 8-nya. Agar nanti udah siap semua, baru deh nanti kita sama-sama siap untuk pemilu bareng-bareng gitu. Karena ini agenda kita bersama gitu, teman-teman Ormawa di FEB. Aku tahu teman-teman KPU udah berusaha sebaik mungkin, cuman kita sama-sama sama-sama saling memberikan yang terbaik juga. Jadi teman-teman juga tadi nanya tuh biar kita semua sama-sama bareng gitu. Bahwasanya kita juga sama-sama pengen pemilu FEB itu baik gitu.
Ya kita sama-sama kritisi dan kita sama-sama kasih saran, kasih ide. Tadi teman-teman udah beberapa kasih saran kan kayak tadi. Nah, itu sih yang aku coba usulkan dan aku harapannya bisa diterima karena aku pengen teman-teman sadar nih dengan tadi pertanyaan-pertanyaan tadi itu trust publik ke teman-teman KPU itu gimana? Itu sih. Oke. Dan ya nanti apa namanya itu saranku tanggal 9 kita mulai pendaftaran. Karena tadi kalau teman-teman ngincer besok, aku nggak tahu nih teman-teman gimana trust publik gitu. Karena tadi ini udah banyak banget pertanyaan tadi muncul gitu. Tanggal 9 dan tanggal 8 itu mulai sosialisasi lagi. Kita lihat lagi nih bareng-bareng sekiranya KPU dan pemilu nanti kita sama-sama siap gak gitu terkait tadi verifikasinya. Karena ini agenda bersama. Yang teman-teman di FEB itu juga sebagai pemilih, teman-teman KPU nggak bisa jalan sendiri. Kita juga segerak bareng gitu. Itu sih dari aku saranku dan aku harapannya bisa diterima dengan lapang dada juga gitu. Terima kasih. Cek moderator boleh izin masuk. Moderator. Baik, Moderator. silakan. Iya, silakan. Saya izin masuk ya, Mas dan teman-teman. Saya ingin sedikit mengingatkan tujuan ini itu sosialisasi dan di sini Dema itu mengawasi dan membantu untuk keberjalanan KPU itu sendiri. Karena di sini KPU itu masih baru juga gitu loh. Nah, di sini Dema itu untuk membantu dan mengawasi. Nah, terus kalau kita undur-undur, gimana dong coba? Apakah justru nanti malah kan bagus gitu? Aku masuk sedikit aja itu sih. Terima kasih. Oke, aku tanya balik ya ke teman-teman Dema yang sebagai pengawas dari BEM, pengawas dari KPU, aku mau tanya balik. Mau balas, maksudnya mau menjawab atau gimana? Silakan. Iya, bentar. Aku mau sedikit menambahkan lagi ya. Terus terkait tadi segala kerja keras teman-teman KPU yang dianggap main-main tuh, saya kira saya kurang terima ya, saya pribadi ya. Karena saya rasa kalau seumpama teman-teman KPU itu tidak niat untuk mengadakan pemira ini ya, tidak akan Mas dijalankan dengan seperti itu, tidak akan. Mereka nggak akan kayak gini, nggak akan mau kayak gini-gini merepotkan diri mereka gitu loh. Jadi saya rasa KPU itu sudah cukup niat ya untuk mengadakan pemilu raya FEB ini ya Mas. Oke, ini aku mau pertama versi bentar. Aku terkait main-main itu bukan terkait panitia tuh main-main buat terkait dengan persiapannya. Cuman tadi terkait teman-teman merasa pemilu sakti atau enggak. Karena jangan sampai tadi ada bahkan katanya pendaftaran bisa diperpanjang. Oke, itu apa namanya udah merupakan hal aneh karena aku belum pernah mendengar ada pemilu yang diperpanjang karena tidak ada calonnya. Ya, itu bermasalah menurutku. Dan yang kedua, aku mau tanya teman-teman Dema sebagai yang tadi mengawasi dan menemani KPU. Kalian benar-benar merasa nggak itu teman-teman KPU sudah siap belum buat besok? Itu aku coba tanyain. Sudah siap belum? Gitu aja. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi teman-teman tuh yang ingin bertanya, sebenarnya tuh bertanya terkait kesiapan. Bukan artinya kita ingin menginterupsi atau lain hal, cuman ingin melihat dari kesiapan teman-teman. Nah, coba dari teman-teman Dema gimana? Apakah dari KPU, kalian teman lihat nih dari teman KPU dari verifikasi dan hal udah siap belum? Udah itu aja sih pertanyaanku dulu. Oke. Saya izin masuk lagi ya teman-teman. Untuk perpanjangan pendaftaran ya, ingat saya tuh tahun lalu juga ada perpanjangan deh. Tuh. Terus kalau terkait dirasa teman-teman KPU sudah siap atau belum, kami rasa sudah, dan kalau mereka ada yang tidak bisa, dia bisa tanya gitu loh. Tapi kan untuk keberjalanan dari pemilu itu sendiri, itu memang yang menjalankan KPU, jadi dia hanya mengawasi gitu loh. Kalau ditanya sudah cukup mumpuni, sudah cukup bisa untuk memegang KPU itu sendiri atau belum, sudah. Itu sih Mas. Oke, makasih buat jawabannya nih. Buat teman-teman Dema juga, tadi juga KPU. Nah, mungkin terkait dengan
Oke, ini aku nanya ya, mungkin terkait tadi, mungkin ini tadi, kalau aku pengen tahu nih dari teman-teman, apa ya, merasa siap, maksudnya gini, aku takutnya akhirnya teman-teman Dima merasa itu siap, tapi tadi teman-teman lihat gak, tadi dari kritik teman-teman, dari apa namanya, uh, dari lihat dari pertanyaan, dan bahkan KPU masih lama menjawab, dan kebingungan-bingungan tadi, bahkan tadi masih ada pertanyaan belum menjawab. Nah itu menurut saya sendiri sebagai pakar BMFTB merasa itu belum ada persiapan yang baik, dan menurutku agar biar saling apa, biar bahasanya tuh kita saling siap gitu loh. Nah ini aku usulkan untuk mundurkan apa? Karena melihat dari kesiapan teman-teman KPU. Karena kalau misalnya kita memaksa, pertama tadi trust publik gimana? Terus tadi ini kan udah sosialisasi nih. Terus juga apa? Lihat dari tadi beberapa poin yang belum jawab tuh bagaimana gitu. Karena melihat kesiapan dari teman-teman juga. Terus tadi juga ada saran terkait UTS juga tadi. Artinya teman-teman mau memaksa itu untuk UTS itu sendiri. Nah itu belum ada jawaban loh dari teman-teman gitu kan gitu. Dan apa namanya, dan apa ya bahasanya tuh, buat persiapan untuk langsung ke besok tuh banyak hal gitu yang perlu apa ya, pas kita lihat gitu dari persiapan tadi tuh udah nggak tahu nih, aku mungkin dari teman-teman orang yang hadir, apa ya bahasanya, merasa nggak kalau ini udah siap gitu atau belum. Kan itu tadi karena kita akhirnya melihat kayak persiapan tadi, aku tuh bukan karena biar pengen mundur terus ingin nyusahin teman-teman KPU, tapi malah biar teman-teman KPU tuh lebih siap gitu. Akhirnya apa, saat teman-teman KPU lebih siap, trust publik tuh lebih banyak, akhirnya apa, yang memilih nanti di pemilu itu lebih banyak. Dengan semakin banyak suara yang masuk di KPU pemilu nanti, akhirnya di apa namanya, di KPU nanti tuh, di pemilu nanti tuh akhirnya apa, lebih mewakilkan dari suara di FPB itu nanti gitu. Itu sih yang aku coba apa namanya, coba apa ya, coba bantu usulkan gitu terkait itu. Oke, ini itu jawabanku ya terkait tadi nih usulku terkait. Mungkin dari ormawa lain nggak ada yang mau komentar nggak? Aku takutnya nggak jadi BEM doang. Apakah teman-teman merasakan hal yang sama nggak gitu? Ini bukan artinya kita merasa apa ya KPU gini-gini, nggak, cuma kita pengen bantu gitu. Yang kita sama-sama belajar nih sebagai teman-teman apa, ormawa mahasiswa. Nah ini coba sama-sama saling belajar biar besok kedepannya lebih baik. Udah itu aja sih. Mungkin ormawa lain bisa masuk. Moderator boleh izin masuk? Silakan. Sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman KPU karena sudah mau repot-repot nyelenggarain pemilu kita. Nah, kalau dari saya sendiri untuk mendengarkan penjelasan tadi itu, saya memang merasa persiapannya memang masih terlihat kurang, apalagi di bagian teknis. Karena kan memang krusialnya pemilu adalah di bagian teknisnya. Nanti keputusannya memang akan kembali ke KPU, cuman memang menurut saya perlu pertimbangan lagi untuk mematangkan rencana-rencana teknisnya seperti itu. Gitu sih dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas-Mas Mbak E semuanya dari teman-teman UKM atas beberapa masukan saran yang tadi ya. Oke, itu nanti bakal kita pertimbangin matang-matang kok buat saran-saran yang masuk dari Mas Afdal, terus dari Mbak Via itu tadi. Dan nanti dari KPU bakal pertimbangin matang-matang
Mungkin cukup itu dulu dari aku. Baik, karena mengingat waktu yang terbatas, maka langsung saja kita masuk ke acara terakhir yaitu penutup. Terima kasih Maaf, kepada maaf interupsi, maaf ya. Ini ya. maksudku ini kan sosialisasi nih, tapi kayaknya butuh kejelasan juga akhirnya gimana biar saling jelas aja gitu antara KPU gimana maksudnya menerima tuh apakah akhirnya benar ditunda atau yaudah atau gimana, jadi biar jelas aja antara kita, antara publik dengan KPU sendiri gitu. Moderator boleh izin masuk. Silakan. Jadi kita tuh sudah melakukan persiapan. Jadi kita bakal ngadapin masalah kayak apa aja itu kita sudah ngadapin persiapan. Jadi mau terkait pertanyaan dari tadi dari Mas Fajri juga Mas tadi siapa satu lagi tuh sebenarnya tuh kami tuh sudah melakukan antisipasi mulai dari akun SSO itu bakal akan kerjasama dengan kampus untuk keberjalanan Google Form-nya itu gimana. Kita sebenarnya sudah melakukan persiapan, cuman di sini kenapa kita menjawabnya agak lebih lama, mungkin dilihat dari persiapannya itu emang persiapan dari komunikasi kita tuh emang menurut aku emang lebih kurang. Untuk masukan dari Mas Afgan keberlanjutannya bakal dikabarin sifatnya, karena kita juga bakal harus ngobrolin lagi kan secara frekuensi. Mungkin sekurang-kurangnya besok pagi apakah kita lanjut tetap pendaftaran ataukah besok pagi kita akan melakukan pengunduran tuh bakal kita umumin besok pagi. Itu selambat-lambatnya Mas. Jadi kita perlu waktu juga untuk ngomongin lebih lanjut lagi terkait masukan-masukan yang diutarakan sama Mas Afgan. Kayak gitu Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya. Tapi aku hanya mengingatkan ya untuk terkait proposal. Jadi ini kan tadi juga tulisnya udah jadi. Terus terkait proposal itu kan yang dari pakai juknis yang ini belum ada ke aku. Dan buat apapun jadi besok, semisal pun teman-teman mau adain pemilu besok, aslinya proposalnya harus masuk hari ini. Dan menurutku gini, kondisinya secara administrasi itu apa ya, aku hanya mengingatkan kalau secara administrasi hati-hati, prosedurnya agak cacat karena kalau misalnya teman-teman minta besok untuk benar-benar ada, ya itu secara proposal itu ambigu gitu. Karena dari abis dari aku akhirnya langsung ke fakultas sendiri. Nah itu teman-teman pertimbangkan juga secara administrasi. Karena ya tadi Milo nggak main-main, secara administrasi juga nggak main-main. Biar kita sama-sama belajar juga. Oke? Oke, tadi makanya aku usulkan diundur ya karena tadi proposal yang ini aja belum nyampe ke aku. Belum lagi nanti ke fakultas. Bisa aja fakultas akhirnya punya pendapat lain. Itu kan banyak hal nih yang perlu dipertimbangkan gitu. Dan makasih juga teman-teman KPU udah siap, udah pertimbang beberapa hal. Cuma mungkin tadi ada beberapa kritik dan saran dari teman-teman yang lain. Nah, aku harapannya buat teman-teman buat apa namanya apa sih namanya tuh harapannya juga bisa menerima kritik juga. Aku tahu teman-teman juga udah saling memikirkan juga apa yang terbaik juga buat KPU. Cuman ya tadi kita juga sama-sama buat terbaik KPU kita memberikan saran kritik juga gitu. Itu aja sih. Semoga bisa terima dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih sarannya oleh Saudara Afgan Al-Haddad. Mungkin untuk sesi tanya jawab pada hari ini bisa dicukupkan karena keterbatasan waktu. Kita langsung masuk ke acara penutup.
Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi Pemira 2020. Semoga keputusan ini bisa kita laksanakan sebagai semestinya. Saya selaku MC, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Baik, Mas, untuk semua sarannya kami terima. Mungkin karena ini acara sudah selesai, bisa langsung live saja.